Selamat malam Prof. Jamal Wiwoho. Selamat malam, Mbak Ana. Kabar sehat ya? Saya sehat. Baik. Prof. Jamal, selamat datang di perkuliahan tatap muka. Bagaimana perkembangannya untuk hari ini? Ya, kalau jadi sebetulnya kalau kuliah tatap muka itu di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi khususnya untuk perguruan tinggi itu sudah pernah ada edaran. Ya. Ya, dulu itu dari 23 Desember dan diawali sebetulnya awal Januari sebagai tahun ajaran semester genap lah kira-kira begitu. Tetapi kondisinya memang tidak memungkinkan karena bersyarat. Bersyarat itu salah satunya adalah Satgas COVID setempat itu memperbolehkan. Ya. Kalau tidak memperbolehkan ya tidak bisa kan begitu. Nah sekarang dengan adanya PPKM yang awalnya itulah tahap 4 dan sekarang ada tahap 3 dan tahap 2, maka ada kebijakan baru mulai membuka yang namanya sebagai pembelajaran dengan tatap muka atau PTM. Ya sudah semestinya karena kita harapkan memulai PTM itu dengan standar-standar berdamai dengan COVID. Yang tadi sudah saya sarankan bersyarat dan bertahap. Ya. Nah, bersyarat itu apa? Ya syaratnya ya sudah divaksin, syaratnya ya orang tuanya boleh, syaratnya mahasiswanya atau siswanya ya mau. Dan begitu, syaratnya lagi situasi dan kondisi yang ada di sekolah atau kampus itu melaksanakan standar-standar dari COVID itu. Ya, Prof. Jamal. Ya. Ada perubahan tidak setelah tatap muka ini dilakukan? Ya kalau sebetulnya secara khusus misalnya di UNS Ya. itu sebelum Idul Fitri, tepatnya di bulan April itu tatap muka sudah kita lakukan dengan cara bersyarat dan bertahap tadi. Misalnya saja satu angkatan itu ya hanya maksimum 30% dari jumlah itu. Nah, bersyarat itu. Dan karena kita juga menghadapi Lebaran pada waktu itu, ya kita selesaikan dan kita hentikan karena di samping sudah akhir semester juga menghadapi Lebaran. Karena Lebaran kita ada PPKM waktu itu, ada penyekatan-penyekatan begitu. Lah, kalau sekarang ada memulai dengan Satgas COVID di mana Pemda tingkat 1 maupun tingkat 2 itu memberikan lampu kuning untuk pembelajaran, ya kalau bagi kami ya udah siap-siap karena sebetulnya juga cukup banyak mahasiswa, orang tua, anak-anak itu udah rindu pada ke sekolah teman-temannya. Ya. Misalnya aja yang semester 3 ini ya nggak kenal angkatan semester 3 ini siapa saja karena belum pernah ketemu misalnya saja. Ya. Atau kalau yang di sekolah-sekolah yang kelas 1 sekarang sudah naik kelas 2 itu juga belum kenal teman-temannya karena sistem pembelajarannya menggunakan online atau daring. Ya, Prof. Jamal, di UNS sendiri sudah dilakukan tatap muka untuk perkuliahannya ya? Oh ya, awal April kemarin kemudian kita hentikan karena Mei kan Lebaran, gitu ya. Juni itu sudah selesai, baru Agustus ini kan. Agustus ini dimulai. Pada waktu mulai kuliah kan baru tanggal 23. Tanggal 23 kan kita belum ada keterangan tentang teman-temannya. Ya. Misalnya aja kan dengan cara tahun ajaran adanya pandemi COVID yang tadi lampu kuning dari maksimum 30%. Hanya PPKM yang awalnya itulah tahap 4 dan sekarang ada tahap 3 dan tahap 2, maka ada kebijakan baru mulai membuka yang namanya sebagai pembelajaran dengan tatap muka atau PTM. Ya sudah semestinya karena kita harapkan memulai PTM itu dengan standar-standar dan kita harus berdamai dengan COVID. Yang tadi sudah saya sarankan bersyarat dan bertahap. Ya. Nah, bersyarat itu apa? Ya syaratnya ya sudah divaksin, syaratnya ya orang tuanya boleh, syaratnya mahasiswanya atau siswanya ya mau. Dan begitu, syaratnya lagi situasi dan kondisi yang ada di sekolah atau kampus itu melaksanakan standar-standar dari COVID itu. Ya, Prof. Jamal. Ya. Ada perubahan tidak setelah tatap muka ini dilakukan? Ya kalau sebetulnya secara khusus misalnya di UNS itu
sebelum Idul Fitri, tepatnya di bulan April itu tatap muka sudah kita lakukan dengan cara bersyarat dan bertahap tadi. Misalnya saja satu angkatan itu ya hanya maksimum 30% dari jumlah itu. Nah, bersyarat itu. Dan karena kita juga menghadapi Lebaran pada waktu itu, ya kita selesaikan dan kita hentikan karena di samping sudah akhir semester juga menghadapi Lebaran. Karena Lebaran kita ada PPKM waktu itu, ada penyekatan-penyekatan begitu. Lah, kalau sekarang ada memulai dengan Satgas Covid di mana Pemda tingkat 1 maupun tingkat 2 itu memberikan lampu kuning untuk pembelajaran, ya kalau bagi kami ya udah siap-siap karena sebetulnya juga cukup banyak mahasiswa, orang tua, anak-anak itu udah rindu pada ke sekolah teman-temannya. Misalnya aja yang semester 3 ini ya nggak kenal angkatan semester 3 ini siapa saja karena belum pernah ketemu misalnya saja. Atau kalau yang di sekolah-sekolah yang kelas 1 sekarang sudah naik kelas 2 itu juga belum kenal teman-temannya karena sistem pembelajarannya menggunakan online atau daring. Ya, Prof. Jamal, di UNS sendiri sudah dilakukan tatap muka untuk perkuliahannya ya? Oh ya, awal April kemarin kemudian kita hentikan karena Mei kan Lebaran, gitu ya. Juni itu sudah selesai, baru Agustus ini kan. Agustus ini dimulai. Pada waktu mulai kuliah kan baru tanggal 23. Tanggal 23 kan kita belum ada keterangan tentang penurunan level dari 4 ke 3. Nah, karena sekarang sudah ada penurunan level dari 4 ke 3 dan sudah ada lampu kuning dari Pemkot Solo, ya kita buka mulai minggu depan. Tentu tidak mungkin bisa kemudian begitu diperoleh izin untuk buka, kemudian besok buka kan nggak mungkin. Ya, apakah ada peningkatan tidak Prof. Jamal dari 30% misalnya sekarang menjadi 50% begitu dan untuk belum, karena memang aturannya baru kita buka 30, gitu, 30% dulu. Kita lihat nanti, ya bertahapnya itu kalau tidak masalah ya nanti 30 bisa ditambah, dinaikkan menjadi 50 misalnya saja itu. Nah, termasuk di dalamnya kami juga baru membuka yang ex-Kardinal Surakarta. Jadi yang misalnya saja, saya baru saja di WA oleh salah satu mahasiswa baru yang dari Palembang. Apakah kami harus pulang atau ke Solo? Saya bilang, ya jangan, kalau Palembang ya di situ dulu aja deh. Nanti kita akan coba pembelajaran kita dengan hybrid learning. Jadi sebagian ada di kelas, sebagian besar itu ada di tempat masing-masing. Baik, Prof. Jamal, terima kasih waktunya bersama Pro 3. Baik, sehat selalu, selamat malam. Amin, amin. Rektor Universitas Surakarta, Profesor Jamal Wiwoho.